Kalau ngomongin movie yang punya dampak, ini film terkenal sih, orang udah pernah nonton semua. Truman Show udah pasti. Dia nggak nonton. Nggak tahu gue. The Truman Show. Jim pasti. Carrey. Pasti nonton. Oh, Jim Carrey yang rambutnya begini kan. Itu Nggak selalu Ventura begini, dong, itu Jim Ventura Carrey nggak doang selalu yang begitu. diingat, Ya gue Ventura taunya doang. Jim Carrey kan begitu. Cuma ada beberapa film yang menurut gue sebetulnya tidak terlalu ngepop, tapi bagus. Pop di sini kan sesuatu yang memang Lagi masif. Iya. Iya. Pop di sini kan memang lagi digandrungi. Kayak apa? Contohnya. Sinner Sinner. bagus. Ya. Sinner Nggak tahu bagus. dia. Yang Nggak tahu main dia. Michael Jordan juga. Lu tak kasih tahu namanya juga nggak tahu dia. Sinner, anjir Sinner gue tahu ya. Yang mana? Ya itu sang penyanyi kan. Singer. Singer. Panjangannya Singerti. Oh, ada apa dengan cinta? Gue enggak lagi. Anjir gue kayak ngerasa itu Rangga gue. Nah, lu minta gue berdamai. Apa yang kayak lu Rangga banget tuh apa? Sisi misteriusnya Rangga. Kalau buat gue yang bagus nih, rekomendasi buat keluarga juga, Bob's Burger. Oh iya, Bob's Burger. Casual viewing. Ya. Kemudian Gravity Falls, oke. Oh, Subasa lah masukin. Subasa, animasi, bener men. Itu yang mengubah hidup gua juga. Berdampak gitu. Berdampak, men. Lu nendang apa gitu? Yeay. Selamat datang di podcast Remang-Remang. Akhirnya kita kembali lagi di Podcast Rumang-Rumang. podcast Roommate. Kita lagi berada di Ngupi. Ngopi lagi. Akhirnya kita di Ngopi lagi, Iya. tempat yang cozy ini. Kita nggak lama bikin episode ya. Iya nggak Lama sih? ya? Lama. Berapa sih? Seminggu. Oh, Seminggu kok. emang minggu lalu ada yang tayang? Brengsek nih ininya. Lagi sibuk soalnya Editornya. si Bapak. Karena kita sebenarnya punya satu konten yang wah kalau ditonton tuh wow. Wow banget. Oh. Bombastis. Kayaknya ekonomi negara ini akan goyang. Iya. Kita akan membantu finansial negara. Cuma karena si Andri sedang sibuk. Berapa lama lu sibuk? 3 minggu. 3 minggu. Oh, yang lu pada keluar kota ya? Jogja ke Medan gokil. Banjarmasin. 3 minggu. Iya. Urusan kantor nomor pertama. Itu. Harus. Iya Memang lah. harus begitu. Pekerjaan kantor itu yang paling utama. Oke. Kalau yang kayak gini-gini mah ya Gak ada. kantor yang paling utama. Karena kantornya Andri bagus. Iya. Ya kan Mas ya? Iya bener. Iya Mas Andre. Iya. Lu bukan mas ke kamera tapi kan, Iya. masnya ke Andre. Ke Andre. Kan? Masnya ke Iya. Andre. Bener. Kantor gue juga bagus. Kan sama satu kantor. Satu kantor. Bagus mas ya? Nah, gue ke dia nih. Bagus mas ya? Bagus. Bagus. Yang baru. Bagus. Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Gimana? Kenapa sih? Kayak lagi suntuk banget. Oh kacau. Kenapa emang? Klien. Kacang coklat kacau. Ya, seperti biasa lah. Apa namanya kejadian di dunia event-event tuh kejadian-kejadian yang nggak terduga bisa terjadi. Ditikung. Iya sebenarnya ya kayak gitulah. Jadi Cuma sebelum itu ya, lu kan lagi padat banget ya. Bali. balik. Kelar Bali, Singapura. Singapura. Gila. Singapura. Kali lagi. Enggak. Mau ke Lombok. Lombok. Abis itu ke Bajo. Terakhir Raja Ampat. Gila. Lu mulai jadi guide turis tuh dari mana sih? Pokoknya teman sekamar kalau misalkan jarang melihat episode kita muncul, yang harus disalahin ya dia. Ah, Ya, karena aduh memang lagi pada sibuk sih pada dasarnya sih. Kita kayak sibuk gitu. banget. Yang satu sibuk apa ya? Apa sih ngebenerin hidup ya? Iya, lagi bener hidup. Iya kan? Stabilkan, Iya, Stabilkan kondisi Itu sudah mental, benar. finansial, bla bla. Tapi kita harus ngucapin dulu terima kasih untuk Ngopi. Oh, iya karena dong. masih mau menerima kita. Iya. Dan kalau kalian mau tahu ada syuting juga situ. Iya. Kayaknya gue akan lebih cocok ke podcast itu. Karena podcast itu ngomongin bola. bola Iya, ya. gue banget. Iya. Nggak ada. Ngomongin bola podcast itu. Ya udahlah sabarlah sama drama hidup lu. Ya, tapi Atau udah- kalau drama lu kayak gitu bikin jadi film kali. Ini kacau. Halo Mas Yandi. Iya. Yandi Sofyan. Yandi Sofyan. Yandi Sofyan. Kalau yang nggak tahu Yandi Sofyan itu adalah itu tuh tukang bakso. Nggak, Yandi Sofyan itu adenya Zainal Arif. Maksudnya Yandi Loren maksud gua. Iya di Lawrence.
Ya kemarin lagi rame dan film. viral. Sore. Oh, emang namanya Andy Lawrence? Iya. Iya, gue belum nonton lagi. Oh, dia ada hubungan apa sama Iyas Lawrence? Lawrence. Oh. Ya. Itu nonton bagus tapi filmnya. Oh, filmnya oke. Karena gue ngelihat dari rekomendasi review orang ya. Udah begitu. Basicnya dari lu dulu dong. Ya karena gue penasaran, kayak bagus nih udah gitu syutingnya beneran di Finlandia kan. Jadi keren produksinya gue Jumbo. Apa sih? Tadi sore. Bakso. Sore. Iya, Itu sore. Dimakanin. Oh, kenapa di pikiran gua Rian ya? Karena gua habis ketemu sama Rian kan. Ah. Oh, lo habis meeting sama Rian Jumbo. Enggak, kan Rian Adrian. gua kan nge-MC. Iya kan? Kemarin jadi speakernya. Jadi speaker ya sebelumnya. Kayak gitu. Jadi Ngebahas tentang apa? Hah? Ngebahas tentang apa? Ya film Jumbo dong. Ini tadi lo nge-MC ini ada si Rian. Iya. Oh. Kan yang gue tahu lu kan kemarin nge-MC soal masalah bola. Habis itu yang nge-MC kan tuh yang mana? Ada yang gua kemarin sama ini jadi host games-games gitulah. Oh itu di situ. Iya, sebelumnya tuh ada ada kayak apa ya, kelas ya? Itu apa sih disebutnya? Workshop. Coaching ya workshop. Talk show. Talk show. talk Nah, show. Arisan. Enggak, bukan. Talk show. Musyawarah. Talk show-nya itu sama Rian. Nah, habis kelar sesinya Rian, gua lah maju. Gua opening, halo. Selamat siang teman-teman gitu ya. saya Rian. Tapi bukan Rian Ardiandi. Iya. Gua Rian Antono gue. Iya, Rian. itu. Iya dong. Rian. Saya yang bikin film Jambu gue. Iya, gimmick mulu Gitu. Ya kan buat mencairkan suasana. Dapat apa dari obrol sama si Rian yang buat lu pribadi nyangkut juga? Oh enggak ngobrol. Enggak ngobrol. Habis sesinya Riannya cabut. Riannya cabut kan gue nge-MC langsung. Enggak sempet ketemu. Ya Allah. Ya kan berarti kan ada Jumbo nih kemarin meledak. Ya kan filmnya kan ya. Iya. Terus sore sekarang jadi viral. Iya. Ngomongin soal film deh. Apa? Gue baru nonton film yang paling baru lah. Apa? FM. Fantastic Four. Ngede, FC kan F4. Iya. F4. Iya. Jerian, Ya. Bagus gak? Gue belum nonton nih. Fantastic Four. Kayaknya nggak pernah gagal ya itu film. Bagus lah, nggak pernah gagal. Jelas film yang sebelumnya gagal, yang Fantastic Four sebelumnya. Iya, Bagus Fantastic Four sebelumnya tahu gue yang bisa Apa sih? yang bisa begini. Enggak kan masuk ke ada sela-sela dua. Ini versi ketiga dulu. Enggak tahu bahkan. Kalau di arahnya kita versi ketiga. Kan yang pertama tuh kan 2 film. Iya. Pertama 2 film. Iya. Terus di-reboot kan. Ya, yang Rebootnya Michael B. Jordan. Iya, rebootnya tuh hancur kan. Iya. Nah, ini yang paling baru. Matt Shakman yang bikin. Oke. Marvel. Marvel tahu MCU. Medical check-up. Iya, yang bikin. Nah, ini menurut gua film Fantastic Four ini film yang emang ini Marvel tuh harusnya bikin filmnya tuh kayak gini nih. Oh, Karena kan ada fase di mana sebelumnya jelek kan. Iya. Itu fase berapa ya? Fase 5 ya? Kan akhirnya ditutup. Ini kan fase 6 dengan- kan? Kayak 5. Sekarang 5. Enggak, ini fase yang baru. Udah masuk fase baru. Fantastic Four fase penutup. Oh, emang ya? Iya. Wah, Oh, bukannya sih itu yang nutup Thunderbolt kemarin. Masuk fase baru sekarang. itu. Pokoknya 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 Fantastic Four bagus menurut gue ya. Gue sebagai penyuka Marvel bagusnya bagus banget dalam artian cerita, visualnya kan sekarang kan Marvel kan udah nggak banyak pakai CGI yang emang lu syuting set di studio banget ya. Itu gue sempat rada bosan gue sama Karena tekniknya Marvel. setnya kayaknya real set banget banyak real set banget kayak misalkan yang New di York gitu misalkan. living roomnya yang ada di teaser. Nah itu kan beneran di set retro futuristik. Iya, retro futuristik mereka ngambil temanya sekarang ini. Itu menurut gue film Lu kasih tahu dulu retro futuristik apaan? retro futuristik adalah retro yang futuristik. Ada. zaman dulu yang masa depan. Iya, tahu gue. Ya kayak gitu. Jadi kalau gue boleh jelasin dikit nih sebenarnya. Gak usah. Filmnya bagus menurut gue, kayak ini nih Marvel tuh mesti bikin film sebenarnya kayak gini. Nah harapan gue kedepannya kan Marvel akan kayak gini. Jadi kan abis Fantastic Four cuma akan beberapa film ya sampai ini kan film terakhirnya. Gue nggak tahu lagi abis dari sini ke Blade dulu atau Enggak, ke Spider-Man. Oh, brand new day. Brand new Spider-Man. Brand new day. Oh sebelum ke situ ada lagi tuh di sequel antara Ada katanya bakal crossover dia sama After Sanding 5. Enggak. Makanya kita abis itu kan
Avenger Doomsday, Iya. Secret Wars, Iya, ya kan. iya. Nah, cuma nggak tahu di tengah-tengah itu kan ada film apa lagi Setahu gua kan lebih ada banyak kan. Black Panther bakal dilanjutin Black lagi. Panther. Iya, Black Panther. lanjutin lagi. 3. Kemudian si Spider-Man bener tuh. Iya. Blade katanya. Ya, Lihat yang ada lintasan itu kan. itu Beyblade, itu Beyblade. Gua tahu maksud lu kemana. Itu Beyblade. Oke lah, kalau misalnya itu termasuk salah satu film favorit lo. Gue belum nonton. Iya, Superman juga menurut gua bagus Kenapa? karena lebih fresh ketimbang Superman-nya. Yang ngangkat pesawat bagus ya. Ya amat ketimbang Superman yang ngangkat pesawat. Ini ngangkat pesawat juga kebanyakan Di rata-rata. lapangan baseball. Telepon. Di lapangan baseball aja. Tahu gak lu yang lapangan baseball Superman? Ada itu yang masih Henry Cavill. Oh Henry iya. Cavill. Nah, ini menurut gua Superman-nya lebih fresh karena kan Superman Beda yang pegangan lah. iya Superman siapa? Zack Snyder kan dark banget ya. Semuanya ini dark. kayak gambarnya tuh gambar-gambar terang semua. Iya. Itu bagus menurut Dari gua. Superman lebih kelihatan muda ya, karena ini ngambil ke Smallville-nya nggak sih? Enggak juga sih ya? kayaknya. Lu kenapa nggak nanya gue? Lu belum nonton Superman sama Fantastic Four gitu? Tanya dong gue dong. Lu belum nonton. Belum, tanya dong kenapa? Kenapa? Kau punya duit. Aduh. Kita kan ngomong ekonomi aja. Lu belum nonton. Ekonomi Apa? Itu Superman sama si Belum, Fantastic belum Four. nonton. Takut tidur. Iya. Iya. Gue kalau nonton film yang isinya berantem enggak. Cuma gue nanya, makanya gue isinya berantem nggak Superman? Kayak Dread gue nggak tidur, Mortal Kombat gue nggak tidur, Kalau misalnya berantemnya bacot doang sama cewek, ya tidur. Ya kalau si Superman ya pasti ada scene berantemnya ada. Spider-Man gue nggak tidur. ya iya emang bagus itu Iya, dia. Spider-Man. Ya, Tapi itu gue kan. yang ketawa sama temennya tuh di dalam kamar. Iya anjir lu Spider-Man ternyata. Ada yang Itu yang coming home ya? enggak. Coming home. Apa? Homecoming. Homecoming kami. Salah nih bahasannya kita. Sama si ini yang gendut siapa? Iya, Itu, iya, dia. iya. Dia Itu homecoming awal itu, masih homecoming awal. Itu trailer nonton film Spider-Man. Ya Allah, Cak. Itu trailer nonton film Spider-Man. Iya itu. Emang nggak ada? Emang ada lagi Spider-Man? Ada yang sama Doctor Strange. Oh iya, itu gue ke skip deh lagi. Sibuk kayak gue dari Away. Film apa sih terakhir yang lu tonton emang? sore. Oh sore. Bagus. Bagus. Nontonnya siang. Nontonnya malam di Arta Gading. Pulang-pulang lewatnya pintu loading dock. Gue udah ditutup oleh. Oh, oke. Dan itu Jam menurut setengah lu 10 bagus. malam. Bagus, sore bagus. Gue belum nonton juga. Itu mengajarkan kita kesabaran terhadap pasangan. Kita bisa memaksakan Apa katanya? Sore dari masa depan. ya Apa? istri dari masa depan. Istri dari masa Itu depan. lu pas beli kan nanya tuh sama Mbak ya pasti kan. Mau nonton apa Mas? Sore. Sore. Iya mau nonton apa? Sore. Gitu. Mau nonton apa Mas? Sore gitu. Iya. Sampai habis Tapi gue filmnya. nggak gitu kalau gue Mbak mau nonton apa, Mas? Sore boleh ceritain nggak? Mbaknya nyeritain tuh. Nggak jadi nonton. Setengah jam pertama gue udah dibayar. Kata apa? Buat Jadi apa? nonton dong. Terus kata lo, ya Mbak udah ya saya nggak jadi nih. Udah tahu ceritanya gitu. Anjing gue udah lambat lagi. Sore tapi bagus, tapi bagus. nonton masih nonton dalam artian yang platform dan OTT gue masih nonton. Film terakhir yang lu tonton bioskop apa? Kalau bioskop How to Train Your Dragon itu. Ya How to Train Your Dragon gue tuh bagus itu. Enggak sorry, Lilo and Stitch justru. Oh nonton, masih nonton. Aku malah dari How to Train Your Dragon baru Lilo and Stitch itu kan masalah anak ya. Oh iya. Enggak yang pengenan gua. Iya. Cuma nyatanya kalau menurut gua beberapa film yang ada di OTT platform tuh banyak banget yang oke. Makanya kalau ngomongin soal masalah film, wah, dulu nonton sore, itu lagi viral. Kemudian kemarin kita nonton Jumbo, memang itu sangat viral. Oh, Jumbo gua Gue nonton. juga nonton emang bagus Iya. gitu untuk Indonesia. Cuma ada beberapa film yang menurut gue sebetulnya tidak terlalu ngepop, tapi bagus. Ngepop tuh dalam arti apa? Pop culture. Iya, pop di sini kan sesuatu yang memang Lagi masif. Iya, Iya. pop di sini kan memang lagi digandrungi. Kayak apa? Contohnya. Sinner Sinner. bagus. Ya. Sinner Nggak tahu bagus. dia. Yang Nggak tahu main dia. Michael B. Jordan juga. Lu tak kasih tahu namanya juga nggak tahu dia. Sinner, anjir Sinner gue tahu ya. Yang mana? Ya itu sang penyanyi kan. Singer. Singer. Panjangannya Singerti. Sinner Dia namanya Sinner. Sinner. Oh Sinner Michael B. Jordan, Hailey Steinfeld. Buat gua itu genre yang sangat unik. Yang ngedirectin atau yang eksekutif produsernya Coogler. Oh, Black Panther. Black Panther. Black Panther. Oh Tionghoa tuh. Ryan Coogler. Ryan Coogler. Ah, Iya. Coogler. Coogler itu. Chongli, itu Chongli. Coogler. Chongli. Coogler. Chongli. Iya, Ryan Coogler tuh yang garap. Gue terakhir nonton Sinner,
Terus habis nonton film bukan Nostradamus, apa tuh film horor gitu yang main. Nostradamus kan ini Kiamat 2012. Ya itu peramal kan dia kan. Ya. Bukan ada, gue lupa judul namanya rada aneh, tapi yang main anaknya si Johnny Depp, cewek. Oh, ini Aisyah Depp. Aisyah Aisyah Depp. Aisyah Depp. Bucek Depp kalau nggak salah. Ah, iya. Itu di bioskop nontonnya. Enggak, OTT platform. Oh. Makanya gue heran, maksud gue memang yang pop banyak, tapi kan balik lagi nih, sore ini ya, apa yang ada di bioskop menurut gue adalah apa yang akan laku. Heeh. Makanya dikasih saudara orang-orang nih buat nonton. Tapi untuk orang-orang yang selected, maksudnya segmented, pasti kan butuh genre tertentu nih. Contoh misalkan lagi Halloween nontonnya horor semua nih gitu kan teater. Tapi ada aja film-film cintaan, ada aja film-film yang genrenya crime mungkin segala macam. Nah itu muncul kan nggak semuanya langsung ke teater, tapi ada juga yang dimasukin ke OTT platform. Menurut gua cukup bagus juga di OTT platform. Oh iya ada yang memang kayaknya ini film apa ya bisa disebut hidden gem film juga gitu. Ya. Bukan indie mereka, bukan. Iya. Tapi memang nggak ngepop aja gitu. Iya benar. Cuma kan sekarang kan film bioskop pasti ujungnya akan masuk ke OTT kan. Enggak semuanya sih. Semua aja. Semua cuma jalan jangka waktu Iya, beda-beda. berapa lama Dan gitu siapa yang misalkan. ngaku sisi duluan aja. Iya. Ya itu doang sih. Iya. Ya kayak gampangnya Sonic sampai sekarang OTT masih jarang. Belum Soalnya udah ada. Wow kan? Iya. Sonic wow. Tapi udah ada gue lihat di mana ya? Di Sony? HBO. Ya kan? Agustus bentar lagi. Ada dia. Iya Guys, ada yang lewat guys. Iya motor tuh korekan bagus tuh. Nah, menurut lu pada deh, film favorit pasti kalian pada punya. Nah, Yang tadi gue juga ngomong film bagus banyak. apa? Misalkan kalau film favorit apa? Film favorit lu? Seven Tahu lagunya? Sama seperti di film favorit. Lu narkoba ya? Itu bagus. Lu narkoba ya? Telong banget matanya. Capek. Kayak nggak tahu mau apa gitu gua ya. Gua ngapain ya di sini Ya ya? habis kan kalian gue cuma kalau referensi gue lo ngomongin otomotif oke lah. Siapa lu Fitra Eri lu? Becak doyong. Cuma kan kalau film gue ada beberapa film yang emang menurut gue kalau gue tonton tuh punya pengaruh lah. Maksudnya ini kayaknya oke nih film. Iya, itu gini deh, paling gampang ya. Kalau ngomongin soal eranya kita, film pop culture kan ada juga nih film yang ngepop di eranya kita, tumbuh Ya. kembangnya kita. Ya. Contoh kayak misalkan Warkop, Ya. Ya. film Warkop udah pasti. Kabayan, Ya. kan, Wiro Sableng, walaupun dia series ya, kan ada film, ada TV show lah ibaratnya. Kemudian ada Joko Tingkir, Saur Sepuh, Dendam Nyipelet, Tetek Bengek, itu pasti akan jadi tumbuh kembangnya kita. Tapi kalau misalkan ngomongin soal masalah film yang sekarang ini, ada nggak yang memang berdampak sama hidup kalian? Itu kalau gue film ini apa namanya ngeri-ngeri sedap. Gue tau lagi tuh film lokal Tahu itu. nggak? Lokal. Ya banyak yang tahu juga sih. Ngeri-ngeri sedap. Gue pernah nonton tapi lupa. Ngeri-ngeri sedap tuh konflik keluarga. Konflik. Jadi yang main tuh ada siapa? Gita Bebita, Oh, Boris Bokir. Boris Boki, terus si Indra Jegel. Mostly Medan ya? Iya, Angkat sama Medan Lolo. ini ya? Iya, konflik keluarga bagus tuh. Oh, gue nonton itu bagus. Jadi konflik keluarga bagus. mereka anaknya punya kesibukan masing-masing. Iya, yang Gita tinggal- Bebita paling tua ya? Iya. Oh, iya, bagus. Paling Berat. enggak paling kecil. Apa dia kecil ya? Gua nggak tahu ya, agak menghindari film-film keluarga gua sebenarnya. Tapi gue nonton film itu nangis gue itu. Ya, Terakhir gue beberapa film ada yang begitu. ada adegan dialog antara si anak-anaknya itu tuh, deep banget kalau menurut. Walaupun apa namanya nggak terjadi di kehidupan nyata keluarga gue, tapi tuh gue bisa ngerasain anjir ini. Menurut gue, sebuah film yang bagus itu yang bisa personal. Wih, sinetfil nih, sinetfil. Punya efek Tahu personal. sinetfil nggak? Tahu siapa membicarakan tentang film. Makanya kan ada yang gue bilang kan, maksud gue tadi kan kayak misalnya tadi yang masuk ke teater, karena kita paham nih namanya film, ada yang memang syarat pesan, ada yang memang industrial. Ya. Ya. Iya kan? Ya. Ada yang combine dua-duanya. Ya. Ya kayak misalkan Marlina Pembuluh 5 babak. 4, 5 kebanyakan. Ya, 5 ada injury time itu. Gue nonton di Netflix. Itu kan pada dasarnya ada film festival. Ya, Ceritanya Bagus juga, itu. Iya bagus kita nonton. Cuma pada dasarnya kan itu bukan film yang bisa dikonsumsi sama semua siapa aja. iya benar. Segmented Nah, banget itu gitu. dia. Tapi ternyata salah pesan. Iya. Kalau tadi kan ngeri-ngeri sedap. Kenapa? Sedap. Apa yang akhirnya kenapa film itu memberikan dampak banget buat lu? Karena Yang tadi itu. gini, gue akhirnya tahu bahwa nantinya kalau kita menjadi
orang tua gitu ya. Kita harus bisa juga ngertiin anak. Jadi anaknya, karena kan sebenarnya si Lolok itu malu dia jadi seorang, padahal artis dia di Jakarta. Tapi bapaknya nggak bangga tahu kalau Lolok tuh artis, tapi dia artis-artis kayak Si Jegel lawak. kan artis kan ya? Nggak, Jegel lebih ke dia hidup sama petani di Jawa gitu. Oh. Yang sukses tuh lumayan Lolo. Lolo tuh jadi artis di Jakarta, tapi artisnya artis-artis badut tau gak lu? Yang kayak Oprah Van Java Iya, misalkan iya. di Dilempar. dijorokin, iya, tapi iya. terkenal. Nah, bapaknya tuh orang kampung di sana itu bangga sama, Pak, gila anak lu nih Pak, keren nih masuk TV nih. Keren anaknya. Tapi bapaknya Nunjuk gua. iya gitu. Tapi bapaknya nggak bangga karena apaan lu orang. Lu harusnya di rumah. Bukan, lu harusnya jangan kayak gini lah lu. Lu ngapain jadi artis gitu? Lu ngapain jadi artis bikin malu gitu? diri sendiri, lebih ke Iya. harga diri kalau nggak salah. Gue ingat itu, gue ingat Iya, filmnya gitu. bener. Terus konflik itu si Lolo, si Boris nikah sama bukan orang Batak. Ah ya, itu ya gue nonton Sudah gua kayak nonton gitu. itu, Jadi gua nonton. sebagai orang tua kayaknya kita udah nggak bisa lagi buat apa keinginan kita tuh kita Ini yang ke anak gitu. iya. Ya, ya. Oh, gue bilang, oh ini yang akan menjadi di dalam hati anak kita nih kalau kita paksain, kan kita akan menjadi orang tua juga ya. Itu akhirnya lu pengen coba implementasikan ke dalam hidup lu. Iya, Nah, karena syarat moral, pesan dan moral. iya, anak gue makanya sekarang kalau misalkan awalnya kan gue obses banget ya, obses, wah iya gue harus jadi pemain bola nih gitu kan. Gue yang udah nggak bisa, karena pemain bola kan cita-cita gue sebenarnya kan. Begitu anak gue nggak suka bola tuh sempat ada anjir dia nggak doyan bola lagi, doyannya kayak Lu pengen berambisi untuk nah ya udah tadinya. akhirnya gue ikut akhirnya Karena anaknya kan lebih aku kayaknya into ke Cheers deh. Iya kan? pom boys. Iya kan? lu tuh dari mana? Ya gitu akhirnya oh ya ternyata pesan ini yang mau disampaikan. Waktu gue sempat ngobrol juga sama yang bikin film siapa namanya? Siapa sih anjing tai soto banget. Kalau mau bilang kayak gitu tahu dulu namanya siapa. Iya. Jadi biar Bene lu- Bene benar-benar Bene. Oke, kalau misalkan dari top 3 lu deh ya, kalau bikin top 3 ya. Iya, coba. Top 3 ya. Oh Miracle, tapi yang Miracle tapi yang versi versi bukan Korea ya? Oh, ya, Koreanya Miracle itu. Number 7. Yo Gue suka itu. Itu berdampak juga buat lu. nggak itu bagus aja kalau menurut gua. Nggak, ini kan kita lagi ngomongin berdampak narkoba, bener nih. Narkoba. Oh, gua nih. Narkoba, Iya, punya bangsat. dampak lah dulu. Kayak misalkan lu ngeliat ayat-ayat cinta Ferry Nuril gitu misalkan kan. Nggak, gua nggak nonton. Nikahnya sampai 2 kali. Wah, ini Oh, kalau yang jadinya berdampak gitu. yang berdampak nggak banyak kalau gue tonton. Cuma gitu. kalau yang bagus ya tadi. Tapi kalau berdampak salah satunya bisa gue sebut ya 2 itu. Kalau nggak ngeri-ngeri sedap sama Keluarga Cemara. Oh, film keluarga dia ya, bener. Iya, Gua seneng. family man banget dia. Iya, bener Iya bener. gue seneng anjir. Family Man. Si Ringo tuh kan meraninnya anjir udah. Ya lu mau kayak gimana sih? Yang penting anak gua nggak boleh tahu susahnya gua di luar gitu. Ibarat tuh. Ini kan ngomongin film yang tadi barusan lu sebut, itu adalah film yang saat ini belum lama ya. Belum lama, masih kisaran 2 Dulu tahunan. nggak punya film-film yang berdampak. Dulu gue Dulu belum jadi kan? Karena dia dulu belum jadi. Dia kan baru jadi Gua kan- 2 bulan apa? Bukan kalau nggak salah. baru tuh ada bioskop berapa tahun belakangan ini. Contoh, Jomblo Oh iya. berdampak. Jomblo. Jomblo gue tahu. Jomblo Ya, berdampak. Yang zaman buat gua. dulu tapi tahu yang mereka yang Ringo juga. Iya, Masih rebutan kan. Iya. Pukulan kan, Iya, pukulan ya. iya. tahu gua. Si Rianti, Karturo. Iya. Oh, ada apa dengan cinta? Gue enggak lagi. Anjir gue kayak ngerasa itu ranggeng. Nah, lu minta gue berdampak. Lu ngerasa embody ya Niko ya? Iya. Enggak dari mana? Dari mana gitu. Kadang kan kita mikir ya, misalkan kita ngelihat sosok di film gitu ya. Oh, ini kayaknya si miliar nih sama gue nih. Banyak macam ya. Dari penampilan, Iya. dari apa pola pikir, Lebih ke dari ini apa Gaya gitu. bersikap. Dia kan Iya. kalau Niko kan Iya. naik Metro Mini kan diem, Iya. kemudian dilihatin, wih cool gitu kan. Iya. Lu kuliah naik beca dong gitu. Lu kalau diem nih naik Metro Mini gitu disangka wah ini anak orang dipalak. tuanya mana gitu. Gue naik Metro Mini juga diem loh. Karena gak mau duit gue gitu. Wah, gue Enggak juga. apa yang kayak lu Rangga banget tuh apa? Sisi misteriusnya Rangga. Aduh ya Allah. Enggak kayaknya gue ngerasa, oh iya sisi introvertnya dari Masuk anjing diterusin. Bangsat.
Udah. Udah cukup ya itu. Ngeri-ngeri sedap sama Keluarga Cemara. Keluarga Cemara. Ya itu. Ada cinta. Itu intinya lu keluarga banget ya, Iya. yang menginspirasi lu akhirnya nih gue pengen jadi bapak yang kayak gini, Iya. kepala keluarga yang kayak gini gitu ya. Oke. Gitu. Gua satu ada film ini. Lu pasti pada nggak tahu. Apa itu? Judulnya Almost Famous. Belum pernah tahu. Jadi itu gue lupa film 2001 apa berapa gitu. Jadi ceritanya itu adalah menceritakan sosok anak muda yang kepengen banget jadi jurnalis musik hebat. Oke. Tahun berapa itu film? Kayak 2001 gue lupa deh. Indo? Film luar dong. Internasional. Namanya juga Almost Famous. Iya, karena ada juga judul Indonesia. Oh iya. Pokoknya film luar. Jadi ceritanya gue lupa lagi nama si Aktor. pemerannya siapa gitu ya. Dan di situ dia peran namanya siapa gitu. Tapi intinya dia pertama kali ngeliat musik dicekokin sama kakaknya. Kakaknya tuh Zooey Deschanel. Iya, Zui. Dicekokin Zui musisi juga dia. dicekokin vinyl. Heeh. Ini itu gitu. Nah, satu waktu kakaknya harus cabut dari rumah. Karena nggak tahan nih sama nyokapnya. Pengen tinggal sendiri lah. Nah, dari kakaknya cabut, dia ngulik tuh lagu-lagu Yang dikasih vinyl tadi. yang dikasih-kasihnya. Nah, sampai satu waktu dia kayak, kok gue pengen ya bisa tahu satu band tuh lebih lanjut, lebih apa segala macem. Akhirnya dia kepengen jadi jurnalis musik karena salah satu cara untuk bisa lu ngobrol sama orang, sama musisi-musisi, lu jadi jurnalis musik. Benar. Jadilah dia coba nulis, terus Tapi lucu ya, bukan malah jadi musisinya ya, tapi bukan, iya, malah bukan. jadi Iya, malah iya, jadi bener, jurnalis bener, musiknya. jalur lain. Iya. Nah, dia nyoba buat jadi penulis di Rolling Stone. Oke. Waktu itu Rolling Stone masih koran, Oke. bukan Oh, majalah. kisahnya itu Soleh Solihun ya? Bukan. Nah, terus dia dapat mentor namanya Lester Bank. Lester Bank itu karena ini based on true story Iya, sebenarnya. Lester Bank mah terkenal. Lester Bank tuh jurnalis musik zaman dulu yang emang keren banget lah tulisan-tulisannya Lester gitu. Banks terkenal tuh, coba Google ntar gue. Akhirnya dia jadi penulis, ikut tour lah sama band. Nama bandnya Stillwater. Nah, jadi dia ngerasain jadi, oh nih kehidupan musisi nih kayak gini nih, touring, Oke. tour di bisnya gimana sama cewek-cewek, terus pas manggung gimana segala macem. Terus dia seneng lah sama salah satu Personil. disebutnya kalau Grupis, cewek grupis. Oh, Groovies-nya. Nah, cuma di situ ngambil banyak ilmunya tuh soal musik, soal apa. Akhirnya dia jadi penulis terkenal yang muda pada saat itu. Siapa sosok ini? Emang beneran ada berarti nama? Ada, gue lupa namanya. Nah, itu gue ngeliat itu, nonton itu, gue pengen jadi jurnalis musik. Itu kapan? Film tahun berapa sih? 2000. Ya 2001 itu kan berarti kan? 2001 ya? Iya. Nggak tahu, gue belum. Ya Ada nggak di 2000-an. Di Harusnya ada bisa Berarti bisa nonton masih dicari. di era VCD berartinya? Enggak, udah di bajakan. Iya, pasti VCD. Maksud gue, kita kan udah nggak. Iya pokoknya 2000-an lah pokoknya gitu ya. Nah dari situ semuanya gue udah kayak anjing nih kan passion gue selain ya base-nya kan musik ya. Iya. Karena tahu ngeband Dan lu nggak suka- bisa. Dan lu suka nulis juga. Iya dan nyoba ngeband tapi kayaknya enggak. Kayaknya ini nih yang bisa gue ikutin nih. Karena ngeband modalnya berat, tau gue. Iya. Modal ngeband. Karena nggak terlalu skillful kan. Iya. Kayak gue lu nih mau gua ajarin main gitar nggak? Ya. Pak? Sadis. gitu. Teng, Tangan lu teng, buat teng, teng. buat kunci C aja nggak nyampe lu. Tapi minta tolong orang. Nah itu akhirnya gue kayak menapaki itu. Iya, gue tahu perjalanannya WW. Ya gue akhirnya jadi jurnal, ya bisa disebut apa ya, jurnalis musik lah. Gue bikin, gue bisa interview segala macem band, Iya, musisi. beberapa kenal musisi band banyak. Iya, nulis musik segala macem gitu. Sampai satu waktu gue juga pernah ngerasain momen tulisan gue dicatut sama orang lain buat dimasukin ke majalah yang lebih gede. Itu ya. Gue makanya dari tadi gue sorry nih reflection nih. WW punya film yang memang punya dampak buat jadi dirinya. Ya. Gitu kan. Ya ntar kita lewatin dulu. Ya. Nah itu satu sama kalau buat apa ya, sikap pemikiran dan situasi yang ada, Star Wars banget. Oh, karena political, ekonomi. Star Wars tuh menceritakan rakyat basicnya sekarang. sebenarnya film keluarga kan. Iya. Star Wars tuh sebenarnya Iya, prahara dia. keluarga Skywalker.
Game of Thrones juga mengusung ya kan? hal yang Tapi sama. di dalam situ ya lu menceritakan nih perpolitikan negara, galaksi pernikahan segala politik. macam dan segala macam itu gue jadi kayak paham nih ternyata kita tuh bisa dikuasain sama negara dan segala macam yang kayak By gitu. design. Udah didesain. Itu yang ngasih dampak buat gue tuh Star Wars episode 1 sampai 6 ya. Ya 9 nggak di 79 nggak disebut. Enggak, 7 8 9 menurut gue. Karena gue tuh katanya Ray mau nyambung lagi nih, mau dibikin lagi. Iya kan franchise-nya akan tetap terus. Oh gitu. Cuma yang paling berdampak banget ya udah episode 1 sampai 6 menurut gue Star Wars ya. Oke. Udah tuh dua film itu yang akhirnya kayak Oh nih nih pasti ada lagi nih Apa? yang dampak lagi selain apa ya? sebenarnya kayak jomblo tadi. Ya kalau jomblo kan lebih kayak gimana Anak muda buat friendship ya. iya kan? pertemanan ini realita cinta dan romantis. Ide. Iya. Aku gak mau. Itu salah satu film yang kayak kayaknya gue bisa ngeband lagi deh. Itu ya. Tapi kan ternyata enggak. Iya. RCR. Cuma itu yang pokoknya film-film musik salah satu ya dari banyak ya film musik tuh banyak yang bisa inspirasi gua. Jadi Radit dan Jono enggak lu? Radit Jani itu terlalu depresif. Belum nonton lagi tuh. Terlalu depresif. Gue Jadi kayak serigala terakhir tuh sempet ngalamin gue Bagus. jadi terakhirnya kan lu. Jadi yang terakhir kan. Jadi mafia jadi. Jadi emang pernah tahu gitu wih. itu karena akhirnya gua menapaki itu jejak-jejak orang-orang yang ada di itu ya salah satunya si Almost Famous itu gua Itu inspire banget dah buat lu ya. jadi penulis jadi dekat sama orang-orang bisa ngelola band dan segala macam gitu kan dia ngambil side story-nya gitu. Endingnya berarti si penulis itu jadi penulis besar. Iya. Oh. Iya. Kayak gitu. Bagus tuh, bagus coba gue akan nonton. Coba Makanya kan CD-nya. api gue untuk menulis tuh sebenarnya masih gede banget sampai sekarang. Itu punya jadi spark gitu loh dulu. Spark jadi nih. Gue bisa bikin Gue gue Spark Senayan. Sparkling. Lu apa? Gue banyak. Kan lu tahu, gue juga nonton lumayan banyak ya. Kalau ngomongin movie yang punya dampak, ini film terkenal sih orang udah pernah nonton semua. Truman Show udah pasti. Dia nggak nonton. Gak tau gue. The Truman Show. Jim pasti. Carrey. Pasti nonton, Oh Jim Carrey yang rambutnya begini kan. Itu Nggak selalu begini, Jim Carrey nggak selalu begitu. Ya gue taunya Jim Carrey kan gitu ya. Jim Carrey, gue suka Jim Carrey. Truman Show bagus. Iya, Truman. Karena kalau dulu tuh gue punya temen, wah, lu Jim Carrey ya? Iya, buat Tom Hanks. Hari-hari. Oh iya, kalau Tom Hanks itu ini apa namanya yang Castaway. berdampak Castaway. Castaway. Gimana caranya lu survive? Nyampe. Oh gue nonton. Si Castaway kan saking bagusnya apa? Lu survive berdasarkan foto istri lu. Begitu lu pulang, istrinya nikah lagi. Iya. Waduh, gimana gak hancur tuh hatinya. Tapi lu harus legowo dan lu harus Dia rela. nggak tahu Lu filmnya. nonton Castaway? Kagak. Gue kalau film-film luar kalau nggak Transformers gitu. Transformer anjir. Enggak, Iya. Castaway bagus dulu. Transformer gitu. Lu Gua sensasi nonton. bagus nggak? Orang kecelakaan. Stranded di pulau. Di pulau Iya. sendirian. Bertahan hidup. Yang jadi motivasi dia hidup cuma foto istrinya. Begitu pulang istrinya. Dia nggak tahu udah berapa tahun tuh. 3 tahun. 3 tahun ya? 3 tahun. Pulang. Bisa berhasil pulang. Istrinya udah nikah lagi. Karena dikira udah mati. Iya, Lu iya. gimana? Anjir, salah satu motivasi hidupnya dia. Ya udah di tangan orang lain. Bagus. Oh iya keren. Apa tadi lu berarti apa? Truman. Truman Kenapa Show. Truman itu kan juga komedik satir ya? Ya. Satir banget. Dimana Truman itu dari lahir. Ini Jim Carrey. Dari lahir diculik. Dimasukin ke studio. Dia adalah bintangnya. Kamera semuanya. Satu kota itu adalah set. Bohongan. Wah anjir. Tetangganya itu peran semuanya. Truman adalah bintang utamanya. Dibikin acara 24 jam. Itu Reality tuh show, selesai. reality show. Kehidupannya Truman. Truman nggak pernah tahu. Si Truman itu namanya. Anjir keren ya. Berarti di set semua tuh. Iya. Satu kota itu di set. Sampai akhirnya Truman heran. Kenapa dia nggak boleh pergi Dan menjauhi. Iya. Dari kota dari oh. Itu komedi satir. Kenapa? Bahwasannya kita itu juga sering ditipu sama orang-orang yang fake. Nah, dan itu ada dampaknya ke lu. Oh banyak. Banyak Lu maksudnya. jadi lebih aware sama orang-orang. Jadi apa ya, trustnya tuh sedikit Oh, sering meriang. Sering meriang. Sering meriang. Iya, Kalau sering meriang udah tua. Jadi apa lebih ke susah percaya, bukan susah percaya sama orang ya, tapi dari Truman Show kita tahu bahwasannya ada orang yang bisa aja memanfaatkan kepolosan seseorang. Iya. Si Truman di situ polos banget, dia nggak tahu, tapi ada naluri bahwasannya
ini kok bisa apa hidup gue kok kayaknya begini-gini terus. Iya. Dia pengen apa kalau saya ngeliatin Eh, jalan-jalan ya, keluar kan ya, ya. aku nggak boleh, bla bla. Satu Truman, yang kedua sama Jim Carrey juga Man on the Moon. Nah itu. Betul. Man on the Moon itu menceritakan tentang Andy Newman, kok Andy Kaufman apa atau Andy siapa gue lupa. Lu nonton juga gitu. Info dong itu. Lu nonton juga lu nonton juga ini film. Man on the Moon nonton dan Nonton juga Man on the Moon. Iya, info Kafka, ada Kafkanya. Itu Jim Carrey memerankan tentang Andy Kaufman. Andy Kaufman. gua tahu Andy Cole. Andy Kaufman itu beneran itu dul stand up komedian. Stand up komedian. Sampai yang detik ini Masih ada dia? di jagat web dibilangnya masih hidup padahal udah mati. Nah, di film itu menceritakan soal masalah dia punya personality yang twisting. Iya. Personalitinya yang rada aneh. Di sini kalau gua buat pesan buat gua ya, Boyot, kalau misalkan hidup buat gue ya, yang pesan yang gue dapat, jangan terlalu suka bikin jokes, karena nanti begitu lu serius dianggapnya jokes. Ini dia mau buat kita ya? Bukan, Iya, enggak, meaningnya gini dulu, soalnya dulu. Si Andy Kaufman akhirnya karena dia doyan ngeprank orang, sampai bikin gimmick dia ada personality kedua jadi kayak Elvis begitu, sampai akhirnya dia sakit, kemudian begitu sakit pengobatan nggak ada yang bisa nyembuhin, akhirnya berangkat ke Vietnam kalau nggak salah. Lu tau nggak sih yang kata pengobatan burung kok di bawah? Curut. Enggak, bukan. Burung itu cicit burung. Sampai dia sakit dibawa ke Vietnam. Lu tau nggak sih yang obat yang diambil kayak darah jantung dari perut gitu? Di Indonesia juga ada tuh kalau nggak salah. Mau dia cuci darah? Nggak ngerti, kayak kayak jantung kayak diambil gitu, terus ada daging keluar. Ada setahu gue di Indonesia pengobatan alternatif itu. Andy Kaufman katanya dikasih tahu ada pengobatan yang bisa nyembuhin lu, dibawalah ke Vietnam dia. Begitu dia ngeliatin perutnya digituin cuma bohong-bohongan, dia langsung cuma senyum. Habis itu dia meninggal. Di situ dia mikir anjing, matinya di prank bro. Wih anjir. Iya benar. Dia suka ngeprank orang, dan akhirnya dia mati karena ibaratnya gua ketipu. Jadi di situ lo nggak mau suka banyak nipu orang. Ada sebetulnya bukan di situnya, lebih kayak jangan terlalu berlebihan terhadap sesuatu lah. Mungkin yang menurut gue ya, karena pada dasarnya ketika lo berlebihan terhadap sesuatu, orang mungkin nggak akan terima versi lo yang lain. Ngerti nggak? Lo menunjukkan lo versi yang ini juga sebetulnya dampak banget nih buat gue ya, kayak lo nunjukin versi lo yang selalu bahagia, selalu happy, selalu kuat, selalu misalkan wah gue senyum bla bla. Once lu jatuh, once lu drop, lu lagi nggak punya kawan lah, kekurangan atau segala macam, lu jadi sentimental, melankolis, entek bengek. Ada nggak yang terima lu versi lu itu? Oh gitu. Atau kaget gitu kayak. Kok begini sih ada ininya gitu. Ya padahal itu juga part diri lu kan. Berarti kan, ya gue lagi begini mau gimana gitu kan ya. Nah itu akhirnya kayak semacam filterisasi juga. Ya friendship kan pada dasarnya kan ya, siapa yang memang akhirnya bisa menerima versi-versi lain diri kita gitu loh. Tapi satu momen tuh gue percaya gue tuh someday tuh bisa main film tau. Bisa nyet. Sama Kayak lagi anjir. Kayak Kamal yang itu apa namanya, tukang nasi goreng 2. Oh di film itu, di film slang itu. Nggak tahu karena menurut gue ya apa ya? Ya gue suka tampil gitu ya. Nggak tahu someday tuh kepikiran, gue kayak bisa deh main film. Itu harus lu jaga buat manifestasinya tahu. Iya, bener kayak gitu-gitu. Bisa gue kayak maksudnya pengen jadi oh ya gue pengen bisa main film dah. Film apapun dari peran apapun ya. Mulai mesti rajin casting ya. Iya sih. Mesti rajin casting, jangan nunggu sampai ada yang ngelihat. Era sekarang tuh nggak kayak zaman dulu kita jalan-jalan di mall nih orang ganteng deh. Iya. Lo nggak main film nggak begitu. Iya, sekarang mesti lu memperlihatkan apa yang lu bisa gitu ya. Dan balik lagi memang harus, kalau gue ya mohon maaf nih mungkin, tapi industri perfilman menurut gue ya memang pada dasarnya punya pertimbangan, punya influence orang tersebut. Ya. Kenapa? Ya sorry, bikin film butuh duit. Ya. Ada ini nggak? Kalau aktor gue tidak menjual, ya susah. Ya kualitas kan juga harus dipunya sama si aktor itu kan. Tapi kan ada yang ibaratnya banyak nih perdebatan kayak, nih orang sebetulnya actingnya bagus, tapi influencer rendah. Akhirnya berdampak pada penjualan juga, gitu kan ya. Nah, balik lagi ke segmentasi si film itu sendiri, gitu loh. Lu pengen main film? Gue dulu sempat mau ikut ini tahu apa namanya sekolah acting di kampus. Gue mau ikut teater tadi. Kan gue udah cerita ya, kalau gue ya, gue udah
ngelewatin itu? Iya pernah kan, tapi kan kecil. Iya. Ya kecil yang zaman ngampus. Kiamat sudah dekat. Oh, lu jadi kiamat kan? Kagak. beneran main. Pemain dia. Main gua. Oh iya, serius? Iya, cuma yang di blur di belakang. Anjir. Yang kayak Kalau apaan gue tuh? sih- Apaan tuh? Ada ini Apaan tuh Gus Dangdut? Apaan tuh? Kalau gue mikirnya bukan dari situ ya, kalau kemampuan gue pribadi menghafal naskah gue. Nah itu juga itu iya kan. Gue nggak bisa. Tapi kan nggak tahu, gue pernah ada beberapa temen gue yang main ini ya, apa sinetron gitu kan. Dia bilang dia juga nggak bisa yang plek ketiplek. Iya. Pada dasar Akhirnya ternyata adlib. ada beberapa sutradara atau produser kali ya, memperbolehkan nih yang penting Lu pesannya pesannya ini dapat. nih, iya, lu mau Emang ada improve begitu nggak apa-apa. juga. Gua- Ya. gua- Oh, Tapi kan kita nggak bisa rely on itu juga kan. Iya. Pada dasarnya kecuali memang lu udah punya influence. Nah. RDJ tau gue begitu. Ya, Robert Downey Junior dia acting karena Robert Davis, Janiago. Janiago. Caniago. RDJ begitu, Paul Rudd begitu. Ini nama-nama yang gue sebut paham nggak? Lah, Mandra juga gitu. Sidul, lu pikir? Ya, ya Iya, benar. Iya, itu sih Bang Mandra kedua. juga gitu. Kalau yang ketiga, gue ada lagi yang punya dampak. Pasti Toy Story. Toy Story punya dampak. Itu mimpi anak kecil semua. Main bisa ngomong. Main bisa ngomong. Main dinamain. Dampaknya apa kalau? Satu dari sisi animasinya, inspirasi. Oh, jadi skill. Iya, gitu. ya kan anjir gue doyan gambar, gue doyan bikin sesuatu yang visual gitu kan. Ya. Ngeliat Toy Story pada saat era Toy Story 1, wow, keren banget. Mungkin sebetulnya nggak se-wow Jurassic Park ya. Ya. Jurassic Park itu wow di era dulu. Nonton masih pakai VHS, lu ngeliatin Yang T-Rex. zaman dulu yang ada orang Coba boker jadi itu, T-Rex ya, gimana? itu. Jadi T-Rex gimana? Katakannya kecil kan? Iya Jurassic Park kena. Itu juga kan kayak Toy Story kena. Kalau misalnya TV show, ada nggak kalian? TV show mah. Series lah. Game of Thrones, Money Heist. Money Heist. Money Heist kena kan lu? Money Heist gua sampai itu kan pas puasa tuh. Money Heist. Jadi Dampaknya apa? Dampaknya apa? dampaknya akhirnya Lu jadi nggak ngerasain puasa karena nonton ini dulu. itu tuh jadi kalau gua mikir gini. Siapa yang lu suka dari semuanya? Si ini dong. Prosesor. Iyalah, Aduh, gila dia. Terlalu klise kali ya profesor. Dia mah kalau menurut gua ya emang gue senang orang yang Mikirnya. mikir strategi mau kayak gimana nih. Gue Berlin ya gue. Demennya. Iya, saya nggak ada Milan sih di situ. Yeah. Tapi nggak, Money Heist gue, Nonton. iya jadi gue belajar. Oh, sebenarnya lebih ke, oh ternyata lu cara buat apa namanya ngemimpin satu tim ini begini nih lu cara masuk. Lu nggak bisa ngomong, lu nggak bisa cara komunikasi lu ke dia, nggak bisa lu samain sama komunikasi lu ke sini. Tapi kan rada labil sih profesor. Ya gue juga kan Libra. Iya. Makanya. Ambil sama Ribra tuh apa? Enggak bentar, sorry nyet. Kalau misalkan lu ngikutin Money Heist, ada yang gue pun pribadi ngeliatin. Sorry deh, ini gue nonton karakter Money Heist, gue sampai segini ya. Anjing ini mah zodiak. Oh gitu. Karena gue pernah dibilang, Lu nggak nggak? Enggak. Gue nggak begitu emang season kedua. Libra banget nih gitu. Ih, Season Gue cuma kedua. sampai season keberapa gitu ya gue nontonnya karena kayak menurut gue terlalu monoton menurut gue. Oh tapi lu kayak lu nggak boleh ketinggalan. Gua aja ibaratnya mau Keren. pas yang gue bilang mau sampai pas gue sholat dulu nih, itu pasti gue post well. Karena kalau lu nggak post, Beda, ketinggalan. Sama Sholatnya kayak- selesai. jadi kadang gue lupa waktu itu pas gue post. Enggak, Astagfirullahaladzim. gue enggak. Ini season kedua. Karena gue Aquarius. Ada salah satu karakter di season 2 yang badannya besar, tapi tidak terlalu nonjol di situ. Jack John. Makan baut. Di situ gue ngeliatin, kok gue mulai ngerasa ini penulisan ceritanya. Menurut gue ada formulanya nih. Gue bikin karakter based on zodiak. Oh gitu ya. Berlin setahu gue entah Scorpio entah lu Aries. Karena tipikal yang maju dulu, resiko belakangan. Profesor Libra dong. Profesor emang iya. antara Libra, makanya ada penuh labilnya. pertimbangan. Ada Iya, gua labilnya. bilang, Ada labilnya. Ya. Aquarius yang itu, pokoknya mati dulu lah, gampang korbanan. Seri satu ada gue. Ted Lasso. Bola. Enggak, itu lebih Coach leadership, kan? man. Iya, coach Leadership, tapi kan. Ted Lasso ya, Ted Lasso. Leadership. Gue belajar salah satu belajar leadership dari Ted Lasso. Selain dia ya udah ngelola jadi pelatih bola, tapi ya itu cara komunikasi lu ke tim gimana, ke
ngatur ego lu gimana secara leader segala macam kayak gitu. Itu menurut gue Nontonnya di mana sih? Nyet? di Ted Lasso tuh di Apple. Oh, dia mau ketawa. Enggak, di Apple TV. Di di Apple TV. Iya, Apple TV. Iya, itu. Gue pernah nonton gue. Lu download. Sama terakhir ini, gue lagi habis nontonin Welcome to Wrexham. Ya, si Ryan Reynolds iya, sama Ryan. kan itu nyeritain gimana Wrexham yang kurang bagus jadi lu punya mimpi, lu percaya sama mimpi lu, itu bisa kejadian. Karena mimpinya si Ryan Reynolds ketika ngebikin si Wrexham itu, mimpi besarnya satu, main di Premier League. Dan Sampean ya, akhirnya. kesampaian belum. Oke. Cuma Wrexham tuh akhirnya ngebikin record kayak Iya. dia dari non liga masuk ke liga. Kan kalau di Inggris kan ada ini ada Premier League, ada Championship, ada League One. Levelnya ya. Dia yang dari luar liga itu, dari non liga masuk musim pertama. Jadi dia 15 tahun nggak pernah masuk liga lagi, mainin di non liga. Setelah 15 tahun masuk ke liga kasta berapa ya? 2, Liga 1, terus masuk Championship. Jadi disebutnya back to back. Oh, iya, back to back. Lagi, To back, lagi. Itu dalam cuma kurun waktu 4 tahun setelah diakuisisi sama si Ryan Reynolds itu kan. Berarti di sini ada peran Ryan Reynolds yang sangat besar juga. Ada, ya karena kan lu sebagai pemilik klub kan harus bisa lu ngebikin itu gue belajar soal gimana lu sebagai leader juga. Tapi ya itu yang kita percayain adalah mereka punya mimpi ini bisa main di Premier League nih. Iya. Itu kejadian bentar lagi lah Wrexham di Disney ya? di Disney. Oh, Disney. 4 season itu gue belajar kayak anjing. Kalau lu jaga bilang Mades mimpi. tadi kebiasaan under pressure tadi gue juga belajar dari profesor. Dia tuh gak yang anjing nih gue mau ketahuan sama istilah apa polisi sih lagi polisi. Lu tuh profesor kan yang diem dulu dia. Pikir dulu. Iya tenang nih maksudnya yang lain tim-tim yang lain berarti Prof ini gimana nih anjing nih anak ini mau mati nih. Itu profesor tuh. Dia diam bau. berak gitu diam. Enggak tapi itu. Enggak, di- tapi di dunia- subjektif Pak. Maksud gua kalau ngomong gitu emang benar, tapi kan di ceritanya Manihes itu sekalinya pun profesor memang pintar dalam artian pintar bersrategi, nyiapin banyak plan back. Iya. Tapi tetap jatuh juga. Iya. Ini sikapnya profesor yang tidak berani untuk ngambil sikap secara instan. Karena kalau yang instan kan Telkomnet kan. Ya, kalau yang instan 0809 09 4 kali itu. Iya, Oke, gitu, kalau gitu. nah sayangnya kalian nggak ada yang nonton drakor ya? Drakor cuma lu terakhir Moving kan? Iya, yang Moving. superhero kan? Iya. Karena cakep ya ceweknya ya. Ceweknya cakep ya. Sekilas itu drakor kan ya yang apa startup itu ya. Apa Osin? Startup. Startup ya kan? Startup. Iya, Bisnis banget. iya, gue dikasih tahu istri gue nih nonton startup nih. Tapi lu nonton? Tidur. Drakor banyak yang bagus, Pak. Enggak startup bagus, Drakor tapi walaupun gue nonton enggak gua. iya enggak Nonton sampai gua. kalau bagus Tapi startup. ada satu dampak buat gue di film yang terakhir tuh nggak tahu Andri nonton nggak? Yang kemarin sempat viral deh. Park Bo Gum sama Ayu menceritakan soal masalah sama perjuangan mirip kayak keluarga Cemara. Itu bagus. Pasang surut hidup 1998. itu kayak bagus. Itu Nih, gue nonton juga. ya itu gue Reply nonton juga bagus. istri gue 19 itu pas Piala Dunia. Olimpiade Korea Ya, gitu pas memang gue lahir itu, tuh gitu. 25 September. Jatuhnya kayak casual viewing. Terus sama yang di remake sama Indonesia yang Panggil Aku Ayah itu Korea juga ada tuh yang anaknya diculik, ibunya nggak bisa bayar utang, anaknya diculik dirawat sampai Oh akhirnya iya, itu film baru tuh yang mau rilis tuh. Apa sih? itu Itu yang main Panggil Ringo, Boris yang main sama Ringo. Ringo. Sama Boris juga ya. kemarin pas sore itu ada iklannya, gue mesti bilang ini film yang Korea itu bagus tuh. Kalau animasi, Animasi. tapi yang casual viewing, kita tahu Bart dan nomor satu deh. Orang ngomong pada Bart Simpson. Bart Simpson gue ya. Oh gue iya. Gue nonton Gua tahu Bart Simpson. Padahal seasonnya sampai 20 kayak pada tahu aja. Gue season 15 gue. Apa ada Anjir, nggak lu? ada di Disney Plus tuh apa ya? Aduh gue lupa Gua ada lagi. beberapa Sampai soalnya. season 19. Nemo. Nemo kan bukan series, adul. Nemo bukan Nemo, Nemo. Ini TV show. Nemo dulu. Warisman. Hah, Neno. Nyanyi dong. Neno tuh netral dong. Apa? Ya itu anjing gue lupa lagi judulnya. Sampai season 19 tuh di Disney Plus.
Futurama. Iya itu. Futurama nonton. Futurama. Lengkap. Kalau buat gue yang bagus nih, rekomendasi buat keluarga juga, Bob's Burger. Oh iya, Bob's Burger. Casual viewing. Ya. Kemudian Gravity Falls, oke. Oh Subasa lah masukin. Subasa animasi bener men. Itu yang mengubah hidup gua juga. Berdampak gitu. Lu nendang sampai gini. Yeay, gila. Men, ya lu itu berdampak buat gua sama dia. Itu Ya, Subasa, bro. gue nonton dan gue ngerasain hype-nya. Gue ngerasain Itu hype-nya. anjing pemain. Gue pengen jadi pemain bola banget, jago, Subasa. Justru gue malah shoot. Ah iya, shoot mah dari komik. Nah, tapi kan ada animasinya juga. Ada, Gua cuma bukan kan Tsubasa, nggak gua terlalu shoot. itu. Karena shoot lebih punya strategi. Kalau Subasa kan Subasa, ya. Subasa kan RT5 RW3. Iya, 10 nomor Subasa itu. Iya. Wah, lu nggak tahu lu. Pokoknya gitulah. Ya pokoknya kalau teman-teman sekamar juga punya apa ya, kayak mau sharing gitu ya, film yang berdampak buat teman-teman gitu, boleh ya. Atau jadi rekomendasi buat kita nih. Ya. Apa yang kita belum tonton. Bisa di komen lah, kita ramein lah. Boleh komen-komen ditambahin kayak YouTube-nya. movie apa, TV show apa. Ya, Gitu. Kan nanti bisa kita- buat film yang paling bagus bakal kita tonton. Kirain. Iya benar. Ya, Kirain giveaway lagi, Bang. Ya, oke. Oke. Jangan lupa komen, Follow. ya subscribe, Subscribe. sama di like, sama komen-komen kita, konten-konten Konten-konten baru iya kita dong. yang di Instagram Iya. dong, ya. Oke, ya. Dah. Jadi sampai episode selanjutnya ya. Oke. Kita mau makan nasi goreng dulu. Oh iya, nasi Nasi goreng. goreng. Oke. Dadah. Bye.